warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Asmausna dan di sini saya akan membahas materi terkait vagina. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, kita akan membahas apa itu alat reproduksi. Nah, alat reproduksi ini sendiri merupakan suatu sistem organ seks pada suatu organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Di sini saya akan membahas terkait alat reproduksi pada wanita. Jadi alat reproduksi pada wanita itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya genitalia eksterna atau alat kelamin yang tampak dari luar, dan juga ada genitalia interna atau alat kelamin yang dari dalam. Genitalia eksterna ini sendiri terdiri dari vulva. Ini merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Selanjutnya ada mons pubis. Ini bagian di bawah abdomen atau di bawah perut. Selanjutnya ada labia yang merupakan lapisan vertikal yang terletak di dasar mons pubis. Labia ini sendiri terbagi menjadi dua. Ada labia mayora atau bagian luar dan juga labia minora atau bagian dalam. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini merupakan suatu lapisan kecil di antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Selanjutnya ada uretra. Ini merupakan saluran urin. Nah, untuk genitalia interna sendiri ini terdiri dari vagina, kemudian ada cervix atau mulut rahim, kemudian ada uterus atau rahim. Nah, uterus ini sendiri memiliki peranan yang amat penting, teman-teman, baik untuk siklus menstruasi, kemudian mengandung dan juga melahirkan. Selanjutnya ada tuba fallopi atau saluran telur, dan ada ovarium. Ovarium ini merupakan berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan juga menghasilkan hormon pada wanita, baik itu hormon estrogen maupun hormon progesteron. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait vagina. Nah, vagina merupakan sebuah tabung otot pada wanita dewasa yang berukuran 8-12 cm. Nah, vagina ini terletak di antara kandung kemih dan juga rektum. Vagina ini terbentuk dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan dalam atau mukosa, yang kedua ada lapisan tengah atau lapisan otot, yang ketiga ada lapisan luar atau lapisan fibrosa. Lapisan tengah ini sendiri memiliki glandula yang mengekskresikan mukus atau lendir yang asam, pH-nya ini sekitar 4,0. Jadi ini berfungsi untuk melindungi dari pertumbuhan bakteri. Selanjutnya ada lapisan paling luar. Lapisan paling luar ini berperan penting dalam proses lahirnya fetus dan juga plasenta atau ari-ari pada bayi. Selanjutnya ada bagian paling ujung yang terbuka di vagina yang ditutupi oleh selaput tipis yang kita kenal dengan selaput darah atau hymen. Hymen pada setiap wanita ini bentuk dan elastisitasnya ini berbeda-beda. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari vagina? Vagina ini berfungsi sebagai tempat atau jalan keluarnya darah pada saat menstruasi, kemudian jalan keluarnya bayi, dan juga jalan masuknya sperma. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait penyakit yang berkaitan dengan vagina. Ada yang pertama itu ada Bartholinitis. Bartholinitis ini atau yang kita kenal dengan kista Bartholin. Penyakit ini menyerang kelenjar Bartholin yang berada pada dasar labia. Kelenjar Bartholin ini sendiri berfungsi sebagai pelumas saat melakukan hubungan seks. Selanjutnya ada Chlamydia. Ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia dan ditandai oleh keluarnya cairan atau kotoran dari vagina. Ini sakit ketika melakukan hubungan dan juga sakit ketika buang air kecil. Ini kita kenal dengan nama radang panggul. Selanjutnya ada keputihan. Keputihan ini merupakan cairan putih yang berasal dari dalam vagina. Ini perlu diwaspadai, teman-teman, karena ini bisa menjadi gejala awal dari kanker serviks. Selanjutnya ada herpes genitalis. Herpes ini dikarenakan oleh herpes simplex. Ini herpes simplex sendiri ini dibagi menjadi dua, ada herpes simplex tipe 1 dan tipe 2. Ini tipe yang umumnya yang menyerang herpes genitalis ini adalah tipe 2. Ini biasa menyerang badan dari pinggang sampai ke atas mulut. Sedangkan yang tipe satunya ini biasanya menyerang dari pinggang sampai ke bawah.
Ini biasa menyebabkan kulit terbakar dan menjadi luka. Selanjutnya ada candidiasis atau vaginitis. Oke, ini disebabkan oleh jamur Candida. Lantas bagaimana cara kita menjaga kebersihan dari organ intim kita? Jadi yang pertama adalah kita harus mencuci bersih organ intim kita. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Yang ketiga adalah melakukan hubungan seks yang sehat. Yang keempat adalah selalu mengganti pakaian dalam, dan jangan sampai pakaian dalamnya ini ketat teman-teman. Nah, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah jangan mencukur habis rambut kemaluan. Ini sangat penting karena rambut kemaluan ini juga berfungsi untuk menahan bakteri yang masuk ke dalam vagina, dan juga agar menghindari terjadinya infeksi karena rambut kemaluan ini bisa saja tumbuh di dalam. Begitu teman-teman. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ingin menambah wawasan, teman-teman bisa membaca artikel ataupun jurnal ilmiah terkait alat reproduksi ini sendiri. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.